Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Alamsyah, NRP 071118400023 dari Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sekaligus mensimulasikan tentang ultrasonic level instrument. Baik, cara kerja dari sensor ultrasonik itu bagaimana sih? Jadi seperti yang ada pada animasi di bawah ini ya, sensor ultrasonik itu akan menembakkan gelombang ultrasonik ke objek yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut sehingga didapatkan kalkulasi waktu pengiriman dan penerimaan gelombang untuk mengetahui jarak objeknya. Jadi kan di sini ada sebuah sensor ultrasonik ya, yang mana dia akan menembakkan gelombang ultrasoniknya, yang kemudian akan dipantulkan kembali gelombang tersebut itu ke sensor itu sendiri. Nah, dengan demikian akan didapatkan kalkulasi waktunya di sini dari menembakkan sampai dengan menerima kembali sinyal gelombang ultrasonik tersebut. Nah, dari waktu tersebut itu dapat kita kalkulasikan jarak objeknya itu. Jadi semakin jauh objeknya itu kan otomatis waktu yang diterima dari awal pengiriman sampai penerimaan itu akan semakin lama ya. Sehingga demikian, jadi hubungan antara jarak objek dan waktu itu berbanding lurus ya. Lalu langsung saja kita simulasikan. Di sini saya menggunakan platform Tinkercad ya, yang mana ini dapat teman-teman lihat juga. Ini saya sudah ubah ke public. Jadi di sini ada sebuah Arduino yang mana di sini bertindak sebagai microcontroller yang mana akan memproses seluruh sinyal dan menampilkannya ke. Di sini juga ada LCD ya. Terus di sini juga ada sebuah sensor HCSR04 di sini yang bertindak sebagai sensor ultrasonik untuk mengukur jarak ke suatu objek ya. Jadi di sini ide yang dikembangkan dari proyek itu sebenarnya adalah pemantau level ketinggian air banjir ya. Jadi di sini nanti akan ditampilkan informasi berupa jalannya dan ketinggian airnya di sini. Nah, yang perlu menjadi catatan di sini komponen yang dipakai di sini itu masih berupa standarnya itu berupa prototipe aja. Kalau kita mengarah ke industri itu nanti komponen yang dipakai sudah agak berbeda ya di sana. Jadi komponen yang dipakai di industri nanti tentu saja akan lebih robust dan tahan terhadap noise dan lain sebagainya ya. Di sini standar komponen yang dipakai hanya sebagai prototipe saja. Oke, langsung saja kita simulasikan di sini. Nah, di sini jadi ada nama jalannya ya, dan ketinggian airnya berapa sentimeter. Di sini terdeteksi 155 cm. Nah, ketinggian di sini itu bergantung pada jarak objek yang dideteksi oleh sensor HCSR04 ini. Ini semakin dekat, nah dia kan juga akan semakin dekat. Sedangkan kalau semakin jauh, itu sensor yang deteksi juga akan semakin jauh di sini. Begitu. Nah, sebenarnya bagaimana kok bisa menampilkan di LCD itu, sebenarnya di Arduino ini itu terdapat sebuah algoritma ya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada program yang sebelumnya sudah saya upload di Arduino ini, yang mana ini berisi, mungkin akan saya jelaskan baris per baris saja ya. Yang pertama, dia akan menginisialisasi pin LCD-nya. Jadi di sini kan ada LCD yang terpasang ke pin-pin dari Arduino ini.
Lalu kita inisialisasi pin untuk sensor ultrasoniknya, yang mana ada pin trigger dan pin echo-nya nih di sini. Lalu deklarasi variabel untuk menyimpan durasi dari penembakan gelombang ultrasonik itu tadi dan distance-nya yang dikalkulasi. Nah, lalu untuk setup awalnya kita mulai dulu LCD-nya dengan inisialisasi seperti ini. Dan print pada baris pertama LCD dengan nama jalannya. Di sini saya menggunakan nama jalan Basuki Rahmat. Lalu kita setup pin untuk ultrasoniknya, sensor ultrasonik. Nah, di loop ini akan dilakukan iterasi secara terus-menerus ya di block loop ini. Yang pertama dia akan memancarkan gelombang ultrasonik low di sini. Jadi sensor HCSR04 ini akan memancarkan gelombang ultrasonik low. Kemudian ada delay 2 mikrosecond dan menembakkan sensor high. Lalu delay 10 mikrosecond dan kemudian low lagi. Nah, dari situ itu akan dikalkulasi durasi waktunya. Durasi sampai dengan, kan tadi gelombang ultrasoniknya memantul ya ketika mengenai suatu objek. Nah, dari situ akan kelihatan durasinya, yang mana nanti akan dikalkulasikan sehingga didapatkan distance-nya. Kalau teman-teman mungkin masih ingat pelajaran fisika ya, yang mana distance itu kan sebenarnya kecepatan dikali dengan durasi ya, waktu. Ini kenapa dibagi dua? Karena ada jarak yang ditempuh menuju objek dan kembali lagi ke sensornya itu sendiri, sehingga dibagi dua. Dan kemudian pada baris ke-42 ini 42 dan 43 ya, itu akan di print nilai dari distance-nya ini tadi. Nah, berhubung ini sebenarnya adalah pemantau level ketinggian air, yang sebenarnya idenya itu bisa dimonitor secara real time di mana saja ya, entah itu stakeholder terkait, pemerintah kota atau yang lainnya. Jadi sebenarnya ini setelah data itu diproses, itu tidak hanya akan ditampilkan di LCD saja, tapi juga dikirimkan ke sebuah cloud atau server ya, sehingga stakeholder terkait itu bisa memonitornya secara real time ketinggian air itu. Namun dikarenakan platform kita yang kita pakai di sini Tinkercad itu belum mendukung hal tersebut, jadi sementara ini dulu aja. Oke, mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.